Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vikitan Interior. Di video kali ini kita akan membahas tentang desain interior dapur. Banyak sekali yang tanya ke saya, kok desain atau hasil kerjamu terlihat lebih mewah dari desain interior lainnya, sedangkan bahan dasarnya kamu menggunakan bahan yang sama, multiplex yaitu dan HPL. Nah, saya jawab, yang membuat interior itu terlihat mewah itu bukan cuma tentang model desainnya saja, tetapi onderil yang dipakai atau pernak-pernik yang dipakai untuk interior tersebut. Teman-teman mau tahu kan seperti apa? Oleh karena itu teman-teman harus stay dan nonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengerti. Tetapi sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman karena sejak 2021 ini kita jadi jarang upload. Yang biasanya kita uploadnya 2 kali sampai 3 kali seminggu, ini jadinya seminggu sekali. Karena apa? Saya lagi dapat satu project di luar kota di mana saya dan tim harus mencari dulu tempat kita untuk menginap. Dan kita harus sering bolak-balik luar kota gitu. Oke, sebelum kita masuk ke video penjelasannya, bagi teman-teman yang belum support dan dukung video kita atau channel kita, please tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa dapat updatean terbaru dari video-video Vikitan Interior. Thank you yang sudah subscribe. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan detail dari interior dapur tersebut, teman-teman harus melihat dulu ilustrasi desain interior yang sudah saya buat, agar ketika saya menjelaskan ornamennya, teman-teman juga bisa lebih paham. Oke, let's go. Nah, teman-teman sudah lihat kan penjelasan dari desain tersebut. Nah, sekarang saya akan masuk ke detail penjelasannya. Teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat kan, kita buat dulu box kulkasnya sehingga interior tersebut bisa terlihat lebih rapi untuk kulkasnya. Di belakang kulkas itu juga kita sudah jadiin aliran listrik sehingga kabelnya itu tidak keteteran di luar. Dan di samping dari box kulkas tersebut teman-teman juga bisa lihat, nah itu lemari, tetapi kita namakan lemari laci, dimana cara bukanya itu narik seperti laci sehingga teman-teman ketika mengambil barang itu jauh lebih gampang. Dan fungsinya adalah untuk menaruh barang-barang kecil seperti mulai supermi atau kecap dan lain-lain, alat-alat atau bahan makanan lainnya yang kecil bisa teman-teman taruh di situ. Nah, berikut teman-teman bisa lihat di mejanya. Mejanya itu saya menggunakan full mebel ya, tidak pakai cor-coran meja dapur. Karena apa? Itu banyak sekali kelebihannya ketika kita menggunakan langsung meja dari interior. Pembahasannya seperti apa? Kenapa bedanya? Teman-teman bisa nantikan di video berikutnya. Oke? Nah, untuk top mejanya kita menggunakan granit. Teman-teman juga bisa gunakan granit warna hitam 60x60. Tentunya bercorak sehingga sedikit lebih mewah ya ketimbang polos. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang pingin warna granitnya polos. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini yaitu kompor. Kompornya itu kita menggunakan kompor tanam ya, sehingga
meja dengan kompornya itu rata, tidak terlalu timbul yang berlebihan, sehingga mempengaruhi ke estetikanya jadi lebih baik. Nah, sedangkan di bawah meja dapur itu, di bawah kompornya itu kita buat seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk apa? Itu untuk mempermudah ketika teman-teman menaruh LPG. Jadi tidak perlu teman-teman geser LPG-nya sampai bawah, karena bisa mempengaruhi lecetnya granitnya teman-teman. Jadi kita pakai kayak laci, relaci gitu, kita taruh ke bawahnya jadi lebih mudah. Di samping dari meja dapur tersebut kita bisa lihat lemari. Lemari itu bisa kita gunakan untuk display ya. Ada teman-teman yang mungkin hobi minuman atau apapun, atau barang-barang antik seperti atau gelas, piring cantik, bisa teman-teman display di situ. Nanti di atasnya kita kasih lampu tentunya agar lebih menarik. Di bawahnya juga kita sediakan tempat untuk microwave-nya, dan itu juga sudah kita sediakan stop kontak atau colokan agar lebih mudah, teman-teman tidak perlu cabut sana cabut sini colokannya. Nah, seperti gini teman-teman bisa lihat boxnya. Pada meja dapur tersebut di bawahnya juga teman-teman bisa taruh rak piring ya, rak piring dimana teman-teman tidak perlu repot-repot beli lagi rak piring plastik, karena rak piring yang saya sediakan itu sliding seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi sangat mudah untuk ketika teman-teman menaruh piring dan mengambilnya, dan membuat interior dapurnya teman-teman kelihatan lebih elegan dan lebih modern. Tidak perlu teman-teman beli lagi rak piring plastik atau aluminium, itu kan membuat estetikanya menurun kan. Nah, untuk dinding dapurnya teman-teman bisa lihat. Pada umumnya dapur-dapur itu mereka menggunakan dinding dari granit langsung ya, atau dari mozaik keramik. Nah, itu menurut saya kurang mewah. Nah, saya perkenalkan teman-teman yaitu mozaik tile. Nah, mozaik tile itu teman-teman bisa lihat di video penjelasan saya di video ini, dan cara pemasangan juga teman-teman bisa lihat di video saya yang ini. Nah, mozaik tile ini membuat interior dapurnya teman-teman bisa jadi lebih mewah. Ini salah satu poin paling penting ya untuk tampilan luarnya. Dan teman-teman juga bisa kasih lampu seperti ini. Jadi ketika jadi itu dapur teman-teman jauh lebih mewah, dikasih lampu LED gitu, dan semua colokannya teman-teman sudah bisa atur di atas. Bisa menggunakan jasa orang listrik, atau memang tukang interiornya teman-teman bisa langsung listrik, itu lebih mudah. Dan standar untuk kabelnya tentunya teman-teman harus menggunakan standar kabel yang ber-SNI. Nah, untuk atasnya kita menggunakan exhaust fan atau penyedot asap. Nah, banyak sekali mereknya ya. Nanti kalau teman-teman ingin tahu merek yang bagus, bisa saya jawab di komentar, bisa tanya di kolom komentar seperti ini. Nah, exhaust fan yang teman-teman ketahui itu banyak sekali yang masih menggunakan exhaust fan yang menggunakan cerobong asap untuk keluar ya, pembuangan. Sedangkan exhaust fan yang ini dia lebih modern, dimana teman-teman tidak perlu lagi menggunakan cerobong asap. Itu dia langsung punya penyaring sendiri, dan untuk membersihkan penyaringnya tuh jauh lebih mudah. Dan untuk warna exhaust fan yang saya pilih itu warna gelap, warna hitam, sehingga dapurnya teman-teman kelihatan lebih elegan. Ada juga yang menyediakan varian dengan warna silver atau chrome. Itu tergantung warna HPL yang teman-teman pilih. Kebetulan HPL yang saya pilih juga warna coklat, dan mejanya juga berwarna gelap, dan kompornya juga berwarna gelap. Jadi exhaust yang saya pilih juga berwarna gelap, kelihatannya lebih matching ya. Nah, untuk rak pojoknya seperti di gambar ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu kita buat rak terbuka, dimana teman-teman juga bisa ngasih tempat atau space untuk kecap dan lain-lain, bahan masakan lainnya yang cukup besar, teman-teman bisa taruh di atas. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat meja yang ini kita itu buat miring. Itu adalah meja saji, atau juga bisa untuk gunakan meja untuk memotong sayur, daging dan lain-lain, untuk bisa ditaruh situ. Kenapa kita buat sedikit miring? Agar bentuk dari interior tersebut itu tidak hanya kotak, tetapi ada sedikit ambil miringnya sedikit, itu kan mungkin estetikanya jauh lebih bagus. Tetapi itu kembali ke selera ya. Ada yang memang tidak suka yang miring-miring, ada yang suka cuma mau kotak-kotak atau lurus-lurus saja, itu juga tidak bisa dipaksakan. Itu kembali ke teman-teman sebagai customer atau klien, berdiskusi dengan konsultan interiornya teman-teman.
Demikian penjelasan saya tentang desain interior dapur yang sudah saya pakai dan beberapa onderdil yang saya pakai. Masih banyak sekali onderdil yang menunjang, tetapi nanti akan saya bahas di video berikutnya, karena kalau terlalu panjang mungkin teman-teman bisa bosan nontonnya. Teman-teman juga bisa konsultasi ke desain interior atau konsultan interior di tempatnya teman-teman agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau berkomunikasi, teman-teman maunya seperti apa, sehingga desain interiornya teman-teman tuh bisa mengaplikasikan apa yang teman-teman mau ke dalam desain. Karena ada klien yang bingungan, jadi ya terserah aja, kamu ngatur aja yang penting bagus. Mungkin karena sungkan juga dia mau terlalu banyak, nanti takutnya dipikir rewel atau apa. Itu jangan pernah berpikir kayak itu, buang pikiran itu. Karena teman-teman ketika membuat satu desain interior, dimana teman-teman punya ekspektasi lebih tentang desain tersebut, jadi teman-teman harus keluarkan semua unek-unek atau pikiran teman-teman, ide teman-teman, sehingga desain interior itu bisa tahu apa yang teman-teman mau dan apa yang teman-teman butuhkan. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video-video saya yang saya berikan itu bermanfaat. Salam Fikitan Interior.